Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan terwujud, terlaksana dengan sempurna. Tidak ada daya kekuatan dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap amal kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu semuanya adalah hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah petunjuk Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka setelah kita sholat subuh pun, kita sholat subuh pun ini semua hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan-limpahan nikmatnya sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna dan paripurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan kenikmatan ini di dunia dan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang baru, yaitu babul yakin wa tawakkul. Itu bab tentang keyakinan dan ketawakalan. Orang-orang beriman ketika mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka semakin beriman, maka dia semakin berpasrah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin dan tawakal, ini kemarin saya sampaikan, adalah dua sifat yang saling bergandengan satu sama lain. Ibaratnya dua sayap burung. Kalau seandainya satu sayap sakit, maka burung itu akan kesusahan untuk terbang. Maka begitu juga ketika dia orang yakin tapi tidak tawakal. Tawakal, pasrah, udah pasrah. Tapi tidak yakin lah. Terserah aja lah, nanti kita kalau mau sukses-sukses, yang penting pasrah aja misalkan. Jadi berarti orang yang hanya tawakal tapi tidak yakin. Tapi yang Allah inginkan adalah yakin ya tawakal. Yakin sepenuhnya kepada Allah dan pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini yang Allah inginkan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menukil ayat sebagai landasan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ayat yang kedua. Kemarin surat Al-Ahzab ayat 22. Nah, sekarang surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas
innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, ya, ketika tatkala hendak perang gitu ya. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka telah berkumpul. Mereka telah bersiap-siap untuk memerangi kalian. Mereka telah berkumpul, mereka telah mengatur siasat, mereka telah bersiap-siap untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Loh, orang beriman ketika disuruh takut kepada selain Allah tidak akan takut. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka dengan jumlah mereka yang begitu banyak dibandingkan jumlah kalian. Otomatis namanya perang umat Islam itu pasukannya selalu sedikit. Maka apa? Ketika ada orang mengatakan kepada para sahabat, takutlah kalian. Mereka itu lihat jumlahnya begitu banyaknya, sedangkan kamu hanya berapa. Tapi ketika dikatakan demikian, fazadahum iman. Maka bertambahlah keimanan mereka, maka bertambahlah keyakinan mereka kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya berperang mati syahid, hidup membawa kemuliaan, itu sudah simple beres, gitu ya. Maka hakikatnya orang yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia penuh dengan kemuliaan ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati insya Allah husnul khotimah, sudah. Tidak ribet, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut nanti miskin, kamu nggak bisa ngasih makan. Takut nanti kamu nggak punya pekerjaan, takut, nggak usah takut. Yang penting apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, pasti Allah akan berikan solusi jalan keluar. Yang penting tadi yakin atau tidak. Ya kan maksudnya tadi sudah bertakwa tapi tidak yakin, ya nggak bisa. Gitu ya. Sudah bertakwa, sudah banyak beribadah tapi tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang banyak umat Islam yang demikian. Saya sudah sholat kok kayak gini terus ya. Loh, jangan salahkan sholatnya. Salahkan ketawakalannya, salahkan ketauhidannya, salahkan keyakinannya kepada Allah. Sudah sepenuhnya atau tidak. Kalau yakinnya sudah penuh, tawakalnya gimana? Apakah pasrah sepenuhnya kepada Allah ataukah hanya mengandalkan, udahlah, saya kan hebat, saya kan pintar, saya kan pandai, saya bisa ngurus semuanya. Oh, ini orang sombong. Ya. Maka orang yang dia yakin sepenuhnya, dia tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, para sahabat mengatakan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka para sahabat mengatakan, cukup bagi Allah penolong kami dan sebaik-baik pelindung penolong dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita ditimpa musibah, ini termasuk salah satu doa ya yang Allah abadikan ketika kita ditimpa segala sesuatu yang ya menyedihkan, menyengsarakan, musibah apa sajalah. Maka kita berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Loh, ketika sahabat perang saja menghadapi musuh yang begitu banyak, siapa yang tidak gentar kan gitu ya. Kalau kita kan 1 lawan 10 kan sudah waduh ya, lihatnya sudah banyak sekali. Ya, para sahabat juga sama, hakikatnya kalau 1 lawan bisa 10 orang gitu ya. Tapi mereka yakin sepenuhnya dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zaman sekarang yaitu zaman krisis ketawakalan dan keyakinan kepada Allah. Ya. Nyari kerja takut ya, tidak yakin kepada janji Allah ya. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyari jodoh takut ya. Kadang banyak orang nyari jodoh rewel, saya pengen yang begini.
Manusia tidak ada yang sempurna. Cobalah kalau seandainya nyari jodoh ya ngaca dulu kan gitu. Saya seperti apa? Baru kalau mungkin dirinya sempurna, layak mendapatkan yang sempurna. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga apa? Ya tadi ribet ya gitu ya. Tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dan seterusnya. Maka banyak orang yang tadi ya merasa dirinya seakan-akan susah karena apa? Karena tidak yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sering kita ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong bagi kami atau cukup bagi kami itu Allah sang maha penolong. Wa ni'mal wakil, dan cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala sang maha melindungi. Maka kemudian ketika para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, maka mereka kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hakikatnya mereka taat kepada Allah, bertakwa, yakin dan tawakal kepada Allah, Allah kucurkan, limpahkan nikmat kepadanya. Ya. Wa fadl, dan karunia yang besar. Apa? Kalau para sahabat ketika perang kemenangan. Mati syahid itu kemenangan. Karunia yang besar. Di mana sahabat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ingin mati syahid, ternyata apa? Allah tidak mengijabah, gitu ya. Allah wafatkan Umar dan Khalid bin Walid dalam keadaan sakit seperti biasa. Padahal mereka berdua menginginkan mati syahid di medan perang. Ya, Masya Allah. Artinya kematian yang syahid, kemudian hidup pulang kembali membawa kemuliaan, kemenangan, ini merupakan karunia yang besar, menunjukkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yamsashum su, mereka tidak ditimpa suatu bencana. Lihat, artinya apa? Orang yang dia mentaati Allah, yakin dan bertawakal kepada Allah, Allah limpahkan nikmat, Allah berikan karunia yang besar dan tidak sedikit pun mendapatkan bencana. Ya, artinya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka senantiasa mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa keridhaan Allah? Keridhaan Allah terletak pada kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Paham? Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada hal-hal yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita sholat, ini keridhaan Allah. Ya, Allah mewajibkan kita sholat, ketika kita sholat, Allah ridho kepada kita. Ketika puasa Ramadan, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kemudian ketika kita berpuasa Ramadan, maka Allah pun ridho kepada kita. Maka hakikatnya orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ya, makanya kalau kita ingin minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita malas untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ayat yang berikutnya, yang ketiga, surat Al-Furqan ayat 58. Memerintahkan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertawakal hanya kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alallah wa tawakkal 'alallahil ladzi hayyil ladzi la yamut. Ya. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, zat yang maha hidup, ya, dan yang tidak akan pernah mati. Makanya terkadang banyak orang yang dia putus asa, dia stres, dia bingung, dia kalang kabut. Kenapa? Dia tawakalnya hanya kepada dirinya sendiri. Padahal dirinya itu sifat kekuatannya lemah. Ya, enggak terbatas. Sekarang ketika masih muda kuat, tapi kalau sudah tua lemah. Sepandai-pandainya manusia pasti memiliki titik kebodohan. Karena tidak semua orang tahu semua. Ya. Sepandai-pandainya seorang pasti mempunyai titik kebodohan, ketidaktahuannya. Ya, lemah manusia. Ya. Sekaya-kayanya manusia pasti, ya, akan ada titik kemiskinannya. Ya. Karena hakikatnya yang maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, ada yang lebih kaya. Dia kaya, ada yang lebih kaya. Dia kaya, ada yang maha kaya. Maha kaya. Ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati, kekal abadi selama-lamanya. Maka kalau kita bertawakal kepada manusia, kalau kita bertawakal kepada hanya orang tua, hanya kepada guru, bertawakal hanya kepada sesama, atau bertawakal hanya kepada kekuatan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, bertawakal hanya kepada jabatan. Jabatan paling hanya 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kekuatan paling hanya 20 tahun ketika masa muda, 30 tahun, habis itu lemah kembali. Kepandaian ya paling hanya usia berapa? Ya, tapi kalau sudah tua semakin melemah daya pikirnya sudah. Ya kan? Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau bertawakal, bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Sedangkan manusia mati, musnah semuanya. Kepandaian, kecerdasan, kekuatan hilang, akan hilang, akan musnah. Maka mari kita semuanya betul-betul yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberanian dalam hati. Ya, keberanian, keyakinan, keimanan semakin bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah semakin melimpahkan kenikmatan demi kenikmatan dan karunia yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Tidak, atau kita terjaga, ya, dari hal-hal atau musibah yang dapat menjadikan kita sedih atau menyengsarakan kita semuanya. Itu semua ketika kita betul-betul yakin dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hati yang senantiasa yakin sepenuhnya kepada Allah, dan hati yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, kekal abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.